Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Purnamasari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi kebudayaan dan adat istiadat. Sebelum itu, akan saya jelaskan apa sih kebudayaan dan adat istiadat itu. Yang pertama dulu ya, kita akan membahas tentang kebudayaan. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi pikiran manusia dengan tujuan mengolah tanah atau tempat. Dapat pula diartikan segala usaha manusia untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidup di dalam lingkungannya. Selanjutnya ada fungsi kebudayaan. Pasti bertanya-tanya kan, apa itu fungsi kebudayaan? Fungsi kebudayaan berfungsi untuk memelihara seluruh proses dalam masyarakat, mempersatukan masyarakat dan menciptakan stabilitas. Hal itu terwujud melalui kesadaran masyarakat untuk menerima nilai-nilai inti sebagai pedoman kehidupan bersama. Materi yang selanjutnya ada ciri kebudayaan. Siapa di sini yang tahu ciri kebudayaan itu apa? Ya, saya akan jelaskan kembali biar lebih jelas. Yang pertama ada kebudayaan yang bisa atau dapat dipelajari. Yang kedua, kebudayaan yang dapat atau bisa diwariskan. Yang ketiga, kebudayaan tentang hidup serta berkembang di dalam masyarakat. Yang keempat, kebudayaan yang bisa berubah. Dan yang terakhir ada kebudayaan yang sifatnya terintegrasi. Materi selanjutnya tentang kebudayaan yaitu contoh kebudayaan. Contoh kebudayaan di sini ada bahasa daerah. Bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu adalah bahasa-bahasa daerah kita di Indonesia. Dan yang kedua ada upacara adat. Upacara adat seperti upacara ngaben, seperti upacara di Jawa dan yang lainnya. Yang ketiga ada tarian daerah, yang keempat ada pakaian daerah, yang kelima ada alat musik daerah, yang keenam ada lagu daerah, dan yang tujuh ada rumah adat, yang terakhir ada senjata daerah. Kita memasuki poin yang kedua. Tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa kita akan membahas kebudayaan dan adat istiadat. Kebudayaan sudah kita bahas, dan yang selanjutnya ada adat istiadat. Apa sih adat istiadat itu? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya. Pasti setiap orang di lingkungan mana saja dan di mana saja, jika melakukan sesuatu perbuatan yang salah dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat tersebut, pasti akan dikenakan sanksi atau sebuah hukuman. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur adat istiadat. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya, apa sih nilai budaya itu? Di sini saya akan memberikan contoh agar lebih mudah ya. Contohnya itu ada menghormati orang tua, gotong royong dengan orang lain, dan lain-lain. Yang kedua
ada sistem normal, rangkaian aturan dan ketentuan yang mengikat suatu daerah. Jadi di suatu daerah itu pasti ada aturannya dan ada ketentuannya yang mengharuskan masyarakat atau warga di sana mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Begitu. Yang ketiga ada sistem hukum. Ketentuan yang tegas dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Sistem hukum di sini yang dimaksudkan adanya aturan dan ketentuan yang harus sangat dipatuhi dan mengikat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Apabila ada yang melanggar, sistem hukum itu akan berlaku. Yang keempat ada aturan-aturan khusus untuk mengikat suatu warganya dalam suatu masalah yang dibatasi oleh aturan khusus tersebut. Yang selanjutnya ada contoh-contoh adat istiadat di Indonesia. Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Contoh adat istiadatnya itu mendandani dan mengganti baju para leluhur yang telah meninggal. Di sana dipercaya bahwa mendandani atau menghormati leluhur yang telah meninggal itu bisa mendamaikan warga di sana. Yang kedua ada kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur. Adat istiadatnya itu untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang berlimpah. Jadi mereka itu berdoa, adat istiadatnya itu seperti berdoa untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Yang ketiga ada omet-ometan di Bali. Omet-ometan ini untuk menyambut pergantian tahun baru Caka. Tahun baru Caka ini tahun baru yang ada di Bali, dan tradisi ini atau adat istiadat ini sudah turun temurun sejak nenek moyangnya, sejak dahulu kala sudah menyambut pergantian tahun baru melalui omet-ometan seperti ini. Dan yang keempat ada Iki Palin di Papua. Saat ada kerabat yang meninggal, mereka akan memotong jari agar terhindar dari bahaya yang akan mengancam nyawanya. Ini sedikit ekstrim atau sedikit tidak enak ya. Maka itu di sini kita hanya mempelajarinya saja, karena kita harus menghormati dan menghargai adat istiadat yang ada dimanapun. Yang kelima ada tatung di Sekawang, Kalimantan Barat. Yang keenam ada bakar tokang di bagian Siapiapi, Riau, sebagai pengingat masyarakat untuk tak lupa dengan kampung halamannya. Adat istiadat ini dilaksanakan sebagai pengingat agar warga sana yang merantau atau pergi keluar dari Riau itu tidak lupa dengan kampung halamannya dan akan kembali pulang ke kampung halamannya. Yang ketujuh ada Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Barat. Digelar dalam menyambut masa tanam. Jadi upacara ini tuh digelar dalam menyambut masa tanam. Apabila mau masa tanam atau mau masa bercocok tanam, mereka akan melakukan adat istiadat Pasola. Yang kedelapan ada Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual yang dilakukan yang ada di sana
yaitu saat ada yang meninggal, maka mereka akan melakukan ritual agar arwahnya tidak memberikan kemalangan bagi orang yang ditinggalkan. Maksudnya di sini tuh kemalangan bernasib buruk, agar orang yang ditinggalkan itu tidak bernasib buruk, atau bisa dibilang sama seperti nasib orang yang telah meninggal itu. Yang ke-9, ada Titi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Di sini, di Indonesia pun, di daerah kita pun, ada yang menato tubuhnya. Tapi kalau di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini, menato tubuhnya itu sebagai jati diri orang tersebut. Jadi sebagai ciri-ciri orang tersebut. Dan tatonya itu pun kepribadian mereka. Mereka mentato bagian tubuhnya itu seperti kepribadian mereka. Contohnya mungkin seperti mereka berwatak keras. Itu nanti gambar atau tato yang ada di bagian tubuhnya itu seperti macan atau elang, itu yang akan digambar di bagian tubuhnya atau ditato di bagian tubuhnya. Yang terakhir ada Seba di Banten, Jawa Barat. Tradisi jalan kaki dari Rakas Bitung sejauh 100 km untuk bersilaturahmi. Jadi mereka itu bersilaturahmi dengan kerabat atau apapun itu tidak menggunakan kendaraan, melainkan berjalan kaki. Ya 100 km jauh juga untuk bersilaturahmi dan jalan kaki pula. Tapi itu adalah adat istiadat atau tradisi yang dipercayai di Seba, Banten, Jawa Barat. Nah, gimana anak-anak? Materi kebudayaan dan adat istiadat sudah dapat dipahami? Sekian untuk materi kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.